Pemirsa, apa penyebab jatuhnya banyak korban dalam kebakaran ruko di Kemayoran? Kita bahas bersama pakar keselamatan dan kesehatan kerja Universitas Indonesia, Profesor Fatma Lestari bersama rekan Yudi Handoyo dalam program Sindo Prime berikut ini. Yang pertama adalah early warning sistemnya mungkin tidak berfungsi atau tidak efektif dan efisien dalam memberikan alert kepada para penghuni bangunan gedung. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika terjadi kebakaran, tentunya kalau sistem proteksi kebakaran berfungsi dengan baik, maka api yang terjadi itu bisa segera langsung dipadamkan. Dan kalau kita lihat begitu banyak nyawa yang melayang, menurut saya juga jalur evakuasi, kemudian proses evakuasi yang mungkin karena ada delay atau tidak ada early warning system atau alarmnya mungkin tidak berfungsi, atau kemudian juga sistem proteksi kebakarannya juga tidak berfungsi, maka seluruh faktor-faktor ini menjadi penyebab begitu banyak nyawa yang melayang. Ini merupakan pembelajaran yang menurut saya sangat luar biasa berharganya dan harus ada perubahan transformasi yang luar biasa menurut saya. Kita tidak bisa membiarkan kejadian kebakaran yang menelan korban jiwa dengan jumlah yang sangat banyak ini. Prof, kita lihat gambar ini, Prof. Proses evakuasi dramatis menggunakan tangga. Entah ini tinggi sekali ini dari atap gedung, dan korban harus, saya pikir ini juga beradu dengan maut ya, sangat-sangat berbahaya sekali tanpa ada kepastian keselamatan, apakah menggunakan rompi keselamatan atau ada tali menyangga, tidak ada sama sekali begitu. Apakah seperti ini adalah sebuah upaya yang menunjukkan bahwa warning system tidak berjalan di sebuah gedung tersebut, Prof? Ya, kalau untuk proses evakuasi, memang ketika sebelum terjadi kebakaran itu harus jalur evakuasi itu sudah disiapkan. Ketika sudah terjadi seperti ini, kalau jalur evakuasinya tidak memadai, mulai dari early warningnya yang tidak berfungsi, sistem proteksi kebakaran yang juga mungkin tidak berfungsi atau tidak optimal, maka akan menelan korban jiwa. Kemudian jalur evakuasinya juga mungkin tidak dapat jelas terlihat atau terhambat, terhalang, sehingga para penghuni gedung tidak dapat melakukan evakuasi dengan segera dan pada jalur yang tidak membahayakan bagi dirinya. Karena banyak korban, kalau saya lihat ini asapnya ini sangat tebal dan luar biasa. Ini menunjukkan juga smoke controlnya juga tidak ada. Jadi pengendalian dari asap itu tidak juga berfungsi begitu. Jadi banyak sekali faktor yang tidak berfungsi dan tidak bekerja secara optimal di sini. Seharusnya kan ada standar pembangunan sebuah gedung yang ada di Jakarta ini ya, atau di kota-kota besar di Indonesia begitu. Apakah mayoritas gedung di Indonesia, katakan begitu secara umum, ini sudah memenuhi smoke control, warning system, jalur evakuasi, atau hanya dibangun saja langsung ada aktivitas kegiatan pekerjaan di situ, Prof? Ya, selain sertifikasi layak fungsi, bahwa sebuah gedung itu harus dipastikan memiliki sertifikasi layak fungsi, bahwa seluruh sistem proteksi kebakarannya berfungsi dengan baik. Namun dalam perjalanannya tentu pasti ada harus ada audit dan juga inspeksi dan audit. Kementerian Sosial akan memberikan santunan tali asih bagi para korban tewas dan luka berat dalam insiden kebakaran gedung Teradron di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk 22 korban tewas akan mendapatkan santunan berupa uang tunai sebesar 15 juta rupiah. Sedangkan korban luka berat akan mendapatkan santunan 5 juta rupiah. Kebakaran tragis yang melanda gedung Teradron di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat telah merenggut sedikitnya 22 nyawa. 7 korban tewas berjenis kelamin laki-laki dan 15 korban tewas lainnya berjenis kelamin perempuan, termasuk 1 wanita hamil. Guna meringankan beban penderitaan para keluarga korban, Kementerian Sosial memberikan santunan tali asih kepada para korban tewas dan korban luka berat. Untuk 22 korban tewas akan mendapatkan santunan berupa uang tunai sebesar 15 juta rupiah, sedangkan korban luka berat sebesar 5 juta rupiah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan santunan tersebut merupakan program Kementerian Sosial demi membantu warga yang kesusahan atau terkena bencana. Tentu kita sedang melakukan asesmen. Insya Allah nanti kita akan memberikan tali asih ya bagi yang wafat. Ya.
tentu juga kita akan membantu bagi yang luka-luka berat, itu kita akan bantu. Kita prihatin, kita bela sungkawa, tapi sebagaimana yang telah diprogramkan oleh Kementerian Sosial, kita akan memberikan dukungan berupa tali AC bagi yang wafat ya, sebesar 15 juta rupiah. Untuk yang luka-luka 5 juta rupiah. Santunan tali asi tersebut akan dicairkan kepada pihak ahli waris setelah proses asesmen dan identifikasi jasad para korban selesai dilakukan oleh pihak kepolisian. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemprov Jakarta siap bertanggung jawab mengurus perawatan korban luka dan juga pemakaman korban jiwa dalam tragedi kebakaran ruko di Kemayoran. Pramono juga mengingatkan para pemilik usaha agar terus mengutamakan keselamatan pekerja. Pemerintah DKI Jakarta akan bertanggung jawab untuk seluruh korban pemakaman yang meninggal dunia berapapun jumlahnya. Yang kedua adalah yang luka dan sebagainya nanti akan dirujuk dan kami pemerintah DKI Jakarta yang akan menyelesaikan bagi yang luka dan sebagainya. Sehingga dengan demikian sekali lagi sebagai Gubernur Jakarta saya sungguh sangat berduka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sungguh sangat berduka dan mudah-mudahan ini tidak terulang kembali. Kami mengharapkan bagi siapapun yang mempunyai usaha yang seperti ini, hal yang berkaitan dengan keselamatan menjadi hal yang penting. Ini menunjukkan lantai 6 tetapi tidak dipersiapkan untuk evakuasi dan sebagainya. Kalau ada gedung lantai 6 sebenarnya pemadam kebakarannya ada. Tetapi untuk case yang seperti ini mereka tidak persiapkan sama sekali. Sehingga kemudian apa yang terjadi sekarang itu adalah cerminan dari hal itu. Isak tangis mewarnai penyerahan korban kebakaran gedung perkantoran Teratron Cempaka Putih. Novia, salah seorang korban kebakaran, diketahui tengah hamil 8 bulan. Suami serta kerabat tak kuasa membendung tangis saat menjemput Novia Nurwana, salah seorang korban kebakaran perkantoran Teratron di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Pusat. Sang suami nampak terpukul dengan kepergian sang istri yang tengah hamil 8 bulan anak pertamanya. Usai diserahkan, jenazah korban akan diberangkatkan menuju kampung halamannya di Kabupaten Tanggamus, Kota Lampung untuk dimakamkan. Satu persatu keluarga korban mendatangi posko antemortem Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur Selasa sore. Bau sakit, bau mutung. Isak tangis pun tak terbendung saat keluarga mengetahui salah satu kerabatnya menjadi korban dalam peristiwa kebakaran di PT Teratron. Sebelumnya sebuah gedung 7 lantai kantor perusahaan jasa pesawat tanpa awak atau drone di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar. Akibat kebakaran 22 orang tewas dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Dari Jakarta, Tim Liputan, A-News melaporkan. Suasana duka menyelimuti rumah duka salah satu korban kebakaran gedung Teratron, Rayansyah Pinago Sipahutar di Komplek Perumahan Jati Jajar Tapos, Kota Depok. Keluarga, tetangga, dan kerabat almarhum mulai mendatangi rumah duka pada Rabu malam. Ibu korban, Mimi Adriani Nasution, tak mampu membendung air mata saat tiba di rumahnya lantaran belum diizinkan melihat jasad sang anak di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ia juga mengisahkan sempat mengantarkan sang anak untuk berangkat bekerja ke stasiun dan berkomunikasi dengan sang anak pada Rabu pagi, yang ternyata merupakan komunikasi terakhir sebelum peristiwa kebakaran yang merenggut nyawanya. Kelahiran 23 September 2001, berarti pas